biasa dirina ilal Imam al-Bukhari qala wa qala Mu'adzun ijlis bina nu'min sa'ah wa ijlisani fayadhkuranillahi ta'ala wa yahmadani. Berkata Mu'adz kepada seorang, duduk, ayo kita dudukan, kita beriman sejenak, yakni menambahi iman. Jadi imannya macam rasid, macam listrik, macam pulsa juga. Jadi imannya bilanya kada dicas habis juanya anunya. Kawihannya kalau dicabut orang, kalawasan cabut orang juga kawihannya. Nah, jadi ijlis bina nu'min sa'ah nazidul iman. Ujar Mu'adz kepada orang yang sebenarnya sahabat lain. Saya membawai, ayo kita dudukan. Nah, bermajlis, ijlis ini artinya majlis. Jalasa yajlisu majlis. Nu'min sa'ahnya kita majes iman, menambahi iman. Jadi, nangkar tapi ke majlis, nah itu dibawai. Karena pahala membawa orang ke majlis itu lebih besar daripada dalam Fathul Ilah. Yaitu lebih besar dari menengok 1000 orang sakit, mengantar 1000 jenazah, apa lagi. Nah itu banyak fadilahnya. Walaupun hadisnya dipermasalahkan. Nah, jadi majlis adalah untuk menambahi iman. Asal majlis ini tidak ikhtilat, tidak bercampur lakian binian. Bila bercampur lakian binian, menambahi iman katanya. Maka ada menambahi iman, ada menambahi iman. Iman artinya daya tahan. Daya tahan apa? Lain iman. Banyak rusaknya. Demikian juga majelis maulid. Maulid bagus apabila dia tiada daripada kemungkaran. Sambil bicara, sambil melihat. Nah, sambil ikhtilat antara lakian binian. Nah, ini ampih bagus maulid itu. Jadi kada bagus jadinya. Wa qala Ibnu Mas'udin al-yaqinu al-imanu kulluhu was-sabru nisful iman. Berkata Ibnu Mas'ud, yakin itu adalah asal iman. Yakin adalah iman seluruhnya. Dan sabar adalah nisful iman, separuh iman. Jadi iman itu ada dua, ada sabar, ada syukur. Jadi separuh iman sabar, separuhnya lagi syukur. Nah, syukur pada waktunya, sabar pada waktunya. Wa qala Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Tiada sampai seorang hamba akan hakikat takwa kecuali sehingga ia meninggalkan apa yang ragu-ragu di dalam hatinya, apa yang tidak terbuka, apa yang tidak nyaman hatinya. Karena takwa itu membuat nyaman. Nah, memilih macam ini, macam apa dia. Jadi sulit dalam suatu pilihan. Nah, maka apabila kita memilih takwa, maka akan memberi kenyamanan. Jadi tiada sampai seorang hamba akan predikat takwa, hakikat takwa, kecuali ia meninggalkan mahaka, yakni matarat dada bisodri. Nah, apa nang tidak nyaman di dalam dada, di dalam hati. Wah, ini macam ini kah, macam itu kah.
Nah, wa qala mujahidun syara'a lakum awsaynaka ya Muhammad wa yudinan wahida. Wa qala Ibnu Abbasin syir'atan wa qala Ibnu Abbasin syir'atan wa minhaja. Babun du'aukum imanukum. Qauli ta'ala qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan tiada peduli bagi kalian oleh Tuhanku laula du'aukum, seandainya tidak iman kalian. Wa ma'na du'a fil lughah al-iman. Wa bi ilahi qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarna Hanzalah ibn Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Ini antara judul dengan hadis ini sulit dipaham. Karena daripada cerdasnya Imam Al-Bukhari itu sidin katujuh mulah judul nang alih dipikirkan. Judul lawan isi di dalam judul hadisnya itu sesuai. Kawan judul itu taulai ulama ini memikirkan anunya relevansi judul dengan hadisnya istilahnya. Nah, di sini judul babnya adalah bahwa doa itu artinya iman. Pada bahasa doa itu artinya adalah iman. Yaitu karena firman Allah Ta'ala laula du'aukum yakni laula imanukum. Jikalau tidak iman kalian maka Allah tidak peduli. Nah, jadi kalau orang beriman maka Allah Ta'ala peduli artinya. Jika orang itu tidak beriman maka Allah Ta'ala tidak peduli. Nah, ketidakpedulian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seseorang itu serahnya sarainya nah anak macam apa sebibabi bosnya apa-apanya. Nah, maka adalah orang tidak beriman itu semacam mucur terus apa aja ya kita. Nah, orang beriman itu dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana seorang orang tua mempedulikan anaknya. Wahai kamu jangan turun, wahai kamu ini, wahai kamu itu. Maka adalah larangan dalam agama kita, larangan syariat Allah Ta'ala itu adalah karena pedulinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Itulah dalam Al-Quran, waqul, kata qul, wawnya tidak ada. Qul, katakan wahai Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi, ma ya'ba'u yakni ma yubali. Tiada peduli dengan kalian itu oleh Tuhanku laula du'aukum yakni laula imanukum. Seandainya tidak iman kalian. Karena orang beriman masuk dalam haziratullah, masuk dalam kandang Allah, masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam sultan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak beriman itu ya di luar, bebas. Nah, jadi karena kita dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lo diberi aturan macam ini, macam itu. Kada bebas istilahnya. Haram ini, wajib ini dan sebagainya. Itu karena peduli. Jadi ada dipedulikan, ada dibiarkan. Nah, itu bagus mana itu? Nah, ada dipedulikan, ada dibiarkan. Nah, maka tentu lebih baik dipedulikan daripada dibiarkan. Maka pohon yang dibiarkan ya tidak berbuah. Pohon yang dirawat ya berbuah. Maka demikian satu perkataan Al-Hafiz Ibnu Abdul Barr atau yang lain istilahnya. Perkataan Imam Qushairi dalam Risalah Qushairiyah, yaitu orang bedanya berguru dengan tidak berguru itu adalah seperti pohon. Orang berguru yaitu pohon itu ditanam, dirawat, disiram, kemudian dirumputi rumput-rumputnya misalnya. Orang tidak berguru itu yaitu seperti pohon yang tumbuh sendiri, berkembang sendiri dan sebagainya.
Coba kita pergi ke hutan misalnya. Ada tidak tanaman di hutan itu yang berbuah? Itu jarang. Kalau berbuah ada juga itu satu dua entah di mana, tidak ada yang merawatnya, entah hewan atau burung apa yang mengambilnya dan sebagainya. Tidak produktif istilahnya. Ya, yuwarik, pohon yang tidak ditanam itu yuwarik, dia memberi daun, wala yusmir, tapi tidak memberi buah. Nah, itu perkataan Imam Musyairi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu peduli. Karena Allah taala peduli itu, ia memberi aturan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala peduli? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi aturan? Karena beriman. Karena itu khitab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, orang tidak beriman tidak dikhitab, tidak dipedulikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan seterusnya. Akhirnya dari sekian khitab itu, dari sekian suruhan dan larangan itu, dari sekian suruhan ada yang dipakai satu, maka itu menghapus semua dosa yang kesalahan-kesalahan lain. Dari semua larangan ada yang dijauhi satu, maka itu menghapus semua dosa-dosa lain yang pernah dilanggar. Istilahnya. Sehingga jadilah orang beriman itu ketika dia itu istilahnya mati, maka dia itu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman masuk neraka itu pun nerakanya berbeda dengan neraka orang kafir. Dia sebenarnya bukan neraka. Ini suatu tahqiq di dalam beberapa kitab dijelaskan oleh para ulama. Jadi sabit dalam sekian dalil bahwa orang maksiat dari orang beriman itu masuk neraka. Tapi dia bukan neraka orang-orang kafir, tidak. Dia neraka hanya istilahnya dalam tanda petik hanya untuk mengembalikan keimanannya, supaya artinya itu dia mengingat kembali masa-masa sembahyang, masa-masa di majelis, masa-masa berzikir, sehingga ada kerinduan dan sekejap hilang. Seperti itulah. Banyak dalilnya itu. Jadi ulangi, sabit dalam beberapa dalil sahih, hadis sahih, bahwa orang maksiat dari orang beriman itu masuk neraka, tapi bukan nerakanya orang kafir. Nah, seberapa lama ia di neraka, nah itu tergantung daripada kualitas imannya. Wah, sabit dengan dalil-dalil qat'i, asal ada iman saja, maka ia itu keluar dari api neraka. Nah, itu mutawatir. Terus seberapa lama? Nah, itu tergantung. Jadi dia itu masuk neraka itu neraka percobaan istilahnya. Seperti itu bahasa ibaratnya. Untuk apa? Untuk mengembalikan ingatannya. Dia telah lalai sekian lama. Mati dalam mabuk, mati dalam zina, mati dalam korupsi, mati dalam riba, dan sebagainya. Nah, jadi mengembalikan ingatannya itu akan sholat, lawas, sembahyang. Coba kayak sembahyang aja, maka sembahyang itu akan menghindarkan daripada maksiat. Orang komitmen ayat sembahyang, maksiat itu dia pelan-pelan akan berhenti. Ketika orang ampih sembahyang, itu sudah, maka ya semuanya itu istilahnya menjadi akrab dengan dia. Karena itu jangan juga kita mengawani orang yang kada katuju sembahyang. Karena kita tompo umpat. Orang katuju lambat sembahyang, katuju telat sembahyang, tompo umpat kita. Nah, masalahnya tidak sederhana itu. Bila orang kada katuju sembahyang, otomatisnya nang lain-lain itu juga. Ada katuju sembahyang ini, ya banyak maksiat yang berdekatan dengan orang yang kada katuju sembahyang. Nah, ini namanya hazirah kursiyah, kandang yang suci. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah tidak peduli seadanya tidak berimannya kalian. Itu judul bab.
Hadis bab justru tentang rukun Islam. Ya. Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa ila akhirih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu asli 5 perkara, tentang rukun Islam 5 perkara. Hubungannya dengan judul bab daripada bab Sahih Bukhari ini apa? Ada apa rukun Islamku? Judulnya adalah bab doa kalian adalah iman kalian. Karena hubungannya atau relevansinya dengan bab, Allah Ta'ala peduli karena engkau itu beriman. Karena Allah Ta'ala peduli, Allah meletakkan syariat Islam itu rukunnya 5. Syariat Islam atau agama Islam rukunnya itu 5. Kenapa? Nah, karena Allah Ta'ala peduli. Sehingga disuruh dengan 5 perkara. Pertama 2 kalimat syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamis shalah, wajib sembahyang, diwajibkan sembahyang 5 kali dalam sehari. 5 kali sembahyang dalam sehari. Itu karena Allah Ta'ala peduli agar kita itu tidak jauh-jauh istilahnya kan. Coba bayangkan suatu agama yang lain 1 kali dalam seminggu, istilahnya kan. Akhirnya cuma membayari kesalahan-kesalahan dalam seminggu dibayar dalam 1 hari dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa. Tidak menyebut kita agamanya apa karena berkaitan dengan delik hukum. Nah, jadi adapun kita kalau tuh jauh juga tidak terlalu jauh. Ya tertinggal zuhur tak asar, tinggal asar tak maghrib, tinggal maghrib tak maghrib isuknya. Nah itu istilahnya. Artinya sehingga teledornya itu tidak jauh-jauh. Jadi sejahat-jahatnya orang Islam itu tidak sampai jauh teledornya. Orang Islam korupsi, itu tidak seberapa dengan orang di luar Islam. Cuma kadang orang Islam itu dibesar-besarkan, seakan besar. Padahal kadang nilainya tidak ada, cuma janji saja. Janji memberi sesuatu dalam konteks korupsi juga masuk dalam delik undang-undang korupsi. Padahal tidak ada yang diberi, cuma menjanjikan. Itu bisa dipenjara oleh KPK. Sedangkan orang tidak Islam, ya di luar agama Islam, maksudnya kan sekian agama di luar Islam tidak kita sebut. Bukan miliar atau setengah miliar, berapa miliar, 100 miliar, triliun, berapa triliun itu. Ah begitu. Bukan salah negaranya, tidak. Kita tentu tidak menyalahkan. Nah, tetapi coba lihat. Sembahyang 1 kali seminggu, lama baru ingat. Itu juga kalaunya hadir. Kalau turun bisa kita, kalau juga ya lakukan sekali sembahyang dalam seminggu. Kalau orang Islam sembahyangnya sehari itu 5 kali. Paling korupsi juga, ya lumayan juga istilahnya. Tapi jauh kecil dibanding orang yang tidak Islam. Ah ini sekilas saja ya. Sekilas artinya sebenarnya juga bukan berkait dengan agama tertentu masalah itu. Tetapi agama itu membentengi, ya. Agama membentengi akan perilaku misalnya. Dalam sejarah kediktaturan pemerintah di dunia, ya. Kita lihat mana pemimpin negara yang muslim, yang diktator. Contoh saja misalnya salah satu presiden Indonesia, misalnya dia muslim. Berapa yang ia bunuh? Misalnya anggap saja 1000, umpamanya begitu. Umpamanya saja, kita juga tidak menyebut nama. Maka boleh Anda sebut seorang pemimpin negara lain yang tidak Islam.
baik itu di Jerman atau di mana misalnya tetangga kita ini Myanmar, ya. Bukan ribu lagi saudara, tapi juta orang atau ratusan ribu orang. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Kalau dia Islam, paling karena faktor politik istilahnya, faktor A, faktor B dan lain sebagainya, karena masih ada remnya, masih ada remnya. Tapi ya begitu. Kita lihat berbagai pemerintahan diktator di berbagai negara di dunia ini, makanya seperti itu. Kalau pemimpinnya itu Islam, paling berapa orang gitu kan, semacam pasti ada begitu. Kezaliman tuh pasti ada, Muslim maupun tidak Muslim. Tapi kalau dia pemimpin negara itu tidak Islam, baca sejarah tentang Hitler misalnya, tentang Nazi Jerman, itu apa namanya? Apa semua Yahudi itu hampir habis itu sebenarnya kan. Nah, kemudian di yang lain-lain istilahnya, baik di Afghanistan atau di mana saja, terakhir yang di Myanmar atau di Burma istilahnya. Nah, dan seterusnya. Lihat pemimpin negara yang Muslim, sejahat-jahatnya masih kecil kejahatannya, paling dibesar-besarkan. Nah, jadi karena itu sholat, ada dua kalimat syahadat dan ada sholat. Dengan adanya sholat 5 kali sehari, itu seperti mandi 5 kali sehari. Apakah masih menyisakan akan daki sebagaimana dalam Sunan Abu Daud ya? Atau Sahih Muslim? Jadi syahadat itu pertama, rukun Islam pertama adalah keyakinan, yaitu tentang tauhid. Maka dalam hal ini, tauhid di dalam agama kita ini jelas sekali bertentangan dengan Trinitas. Trinitas artinya 3 di dalam 1. Nah, karena konsep dalam Islam ini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada Tuhan Bapa atau Ibu, tidak ada Tuhan Anak sebagainya, walaupun dengan makna yang lain. Karena suatu agama memaknakan anak itu dengan kekasih, dia bukan anak genetik istilahnya. Tapi tetap saja sebutan anak itu akan memberi isyarat pada hubungan biologis yang melahirkan anak istilahnya. Nah, tetapi makanya surah Al-Ikhlas itu adalah itu konsep dasar, konsep penting. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat, sebenarnya Allah taala tidak perlu kepada malaikat. Hanya istilahnya semacam petugas-petugas yang sunnatullah itu berlaku pada alam semesta. Si A bertugas ini, si A bertugas begini. Maka malaikat itu pun ditundukkan untuk mengurusi manusia. Musakharun, musakhar. Untuk si A, malaikat mana ditugasi ini, malaikat ditugasi itu, dan sebagainya. Nah, jadi rukun pertama dalam agama kita adalah 2 kalimat syahadat. Itu adalah iman. Karena beriman kita dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun kedua adalah sembahyang. Itu tadi hikmah dari kenapa sembahyang itu 5 kali dalam sehari. Rukun ketiga adalah membayar zakat. Dan zakat kita ini lebih kecil dari zakat agama lain 10%. Jadi lebih rendah zakat di agama Islam ini 2,5%. Kalau pada agama tertentu di luar Islam itu 10%. Makanya kalau jadi ustadznya itu cepat kaya.
tapi pindah agama. Alhamdulillah. Iya. Dan zakat di Islam ini untuk fakir miskin, untuk 8 asnaf. Ya. Bukan untuk ustadznya, kecuali dia masuk fisabilillah atau garim. Kemudian wal haji wa shaumi Ramadan, ini riwayat ada haji berdahulu, ada puasa Ramadan dahulu. Nah ini itu hanya urutan, hasilnya berbeda-beda riwayat. Jadi setelah syahadat mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian haji atau puasa Ramadan, salah satunya yang mana urutannya itu. Nah ketika haji terbatas kotanya, maka orang pada banyak umrah. Umrah salah satu kewajiban. Dan umrah itu bagus apabila sudah mendaftar haji. Entah tahun kapan berangkatnya, karena yang wajib utama itu adalah haji. Wa ilahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi umrah itu bagus sebelum berhaji. Maka apabila umrah terdahulu daripada haji, maka ketika haji itu sah nanti hajinya. Maksudnya karena dia tahu, oh di sini tawaf, oh di sini. Artinya sebagai perak daripada haji, pengantar bagi haji, memberitahukan kepada dia syarat, rukun, wajib, dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam.